Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita memasuki video part 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi pola interaksi makhluk hidup. Pola interaksi dalam ekosistem itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada netralisme, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada predasi, yang keempat ada antibiosis, dan yang kelima ada simbiosis. Mari kita bahas satu persatu. Netralisme adalah tidak saling berpengaruh satu sama lain. Kompetisi adalah terjadi persaingan atau perebutan. Predasi adalah interaksi antara pemangsa atau predator dan mangsa atau prey. Antibiosis adalah suatu interaksi antara makhluk hidup di mana organisme yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan organisme yang lain. Dan simbiosis adalah hidup bersama antara makhluk hidup. Simbiosis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu kerbau dan badan kerbau bersih dari kutu. Buaya dan burung plover. Burung plover memakan sisa makanan yang ada di gigi buaya sehingga gigi buaya bersih dari kotoran. Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut bersembunyi dari predatornya dan mendapat makanan dari parasit yang menempel di anemon laut, sehingga tubuh anemon laut bersih dari parasit. Bakteri Escherichia coli dengan usus besar manusia. Tubuh manusia dibantu proses pembusukan makanan oleh bakteri, dan bakteri mendapatkan makanan dari sisa pencernaan manusia. Flagellata dengan rayap. Ketika rayap memakan kayu, maka akan terbayang kerasnya kayu masuk dalam pencernaan sayap. Disinilah flagellata yang hidup dalam usus rayap mengeluarkan enzim selulosa yang dapat membuat partikel kayu yang keras menjadi lebih lunak, sehingga kayu tersebut dapat dicerna oleh tubuh rayap. Sedangkan flagellata juga diuntungkan karena dapat hidup dalam tubuh rayap. Tanaman polong-polongan dengan bakteri. Bakteri Rhizobium leguminosarum merupakan bakteri yang berperan dalam menyuburkan tanah dengan cara mengikat nitrogen dari udara bebas. Dampak positifnya, tanaman polong-polongan akan menjadi lebih subur, sedangkan bakteri Rhizobium leguminosarum mendapatkan makanan dari akar tanaman polong-polongan. Semut rangrang dengan tanaman buah-buahan. Semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangga hama yang merusak tanaman, sedangkan semut rangrang juga diuntungkan karena dapat membuat sarang pada daun tumbuhan. Burung pelatuk dengan semut. Semut akan melindungi telur-telur burung pelatuk dari pemangsa ketika telur tersebut ditinggal mencari makanan. Sedangkan semut juga diuntungkan karena mendapat perlindungan burung pelatuk dari pemangsa semut. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu organisme untung dan yang lain netral atau tidak untung dan tidak rugi. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu diantaranya ada tumbuhan sirih dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan sirih akan merambat mengikuti tanaman inangnya untuk memperoleh sinar matahari yang berguna untuk fotosintesis.
sedangkan tumbuhan inangnya tidak berpengaruh apapun. Ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora selalu menempel pada ikan hiu agar tetap aman ketika ikan-ikan pemangsa takut pada ikan hiu. Selain itu, ikan remora juga akan lebih mudah mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu sendiri itu tidak berpengaruh dengan keberadaan ikan remora. Ikan gobi dengan bulu babi. Ikan gobi bersembunyi di antara celah-celah bulu babi yang beracun untuk melindungi tubuhnya yang berukuran kecil dari serangan predator yang akan memangsa, sedangkan bulu babi tidak berpengaruh dengan keberadaan ikan gobi. Katak dan tanaman. Katak mendapatkan tempat berteduh saat hujan, tetapi bagi tanaman keberadaan katak tidak berpengaruh baginya. Ikan pilot dan penyu. Ikan pilot hidup di sekeliling penyu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan seperti parasit yang ada pada tubuh penyu. Tapi bagi penyu, keberadaan ikan pilot tidak berpengaruh baginya. Yang ketiga yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana ada satu pihak mendapatkan untung, sedangkan pihak yang lain itu dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu kutu dan manusia. Kutu diuntungkan karena mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang nyaman, sedangkan manusia akan dirugikan karena kutu menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Bunga Rafflesia dan tumbuhan inangnya. Bunga Rafflesia menghisap sari makanan dari tumbuhan inang. Hal ini membuat bunga Rafflesia tumbuh subur, sedangkan tumbuhan inangnya akan mati. Cacing pita dan manusia. Cacing pita yang hidup di sistem pencernaan manusia akan mengambil sari makanan yang seharusnya bisa dijadikan energi. Kutu dan hewan. Kutu merupakan organisme yang berukuran kecil yang menghisap darah makhluk hidup sebagai makanannya. Hubungan yang terjadi antara keduanya adalah saat kutu hinggap pada tubuh hewan, misalkan kucing, anjing, sapi, dan lain-lain. Kelelawar, vampir, dan hewan mamalia. Kelelawar vampir atau vampir bat adalah jenis kelelawar penghisap darah yang biasanya menghisap darah pada hewan mamalia yang ditemuinya. Karena itu, hubungan di antara keduanya merupakan hubungan simbiosis parasitisme. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya di part 3, aliran energi dalam ekosistem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.